Bayangkan sebuah dunia tanpa batas, di mana jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang bagi manusia untuk saling terhubung, bertukar informasi, bahkan mempengaruhi satu sama lain. Inilah esensi dari globalisasi. Globalisasi merupakan proses yang telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu, ketika jalur perdagangan kuno menyatukan Tiongkok, India, Timur Tengah, dan Eropa. Mereka tidak hanya bertukar barang, tetapi juga ide, budaya, bahkan agama. Seiring waktu, terutama setelah revolusi industri, globalisasi berkembang jauh lebih pesat, ditopang oleh kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Tapi, apakah globalisasi hanya membawa manfaat, ataukah tersembunyi pula tantangan dan sisi gelap yang harus kita sadari bersama? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Oke, mari kita mulai dengan perdagangan, sejarah perdagangan narkotika. Oke, awal mula perdagangan narkotika ini bisa dibilang sudah lama, ya. Dari awal mulanya itu bisa di trace back sekitar 3000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria di Mesopotamia itu mengenali opium sebagai obat tidur dan penghilang rasa sakit. Dan pengetahuan ini menyebar ke berbagai peradaban kuno seperti Assyria, Babilonia, Mesir, dan Yunani, di mana opium itu digunakan untuk tujuan ritual dan medis. Dan pada abad ke-18 mulai menjadi skala yang sangat besar. Saat itu perusahaan Hindia Timur, Britania secara ilegal menjual opium ke Tiongkok. Dikarenakan kejadian ini, Tiongkok itu malah kalah dalam perangnya. Kenapa? Karena mereka itu kecanduan dengan opium. Ya, dan mereka kecanduan itu ada ketegangan ini ya. Ini yang paling parah ini terjadi pada Perang Candu 1 1839 sampai 1842 dan Perang Candu 2 1856 sampai 1860. Dan lanjut adanya kemunculan kokain. Kemunculan kokain ini munculnya di abad ke-19. Kokain mulai diperdagangkan secara internasional setelah zat aktifnya berhasil diisolasikan. Awalnya dipromosikan sebagai obat ya oleh kalangan medis dan ilmuwan seperti Sigmund Freud dan yang lain-lain. Popularitas kokain meroket di Eropa dan Amerika Serikat, sebelumnya akhirnya dicap sebagai bahaya, adiktif. Well, kalau ngomong secara global, peredaran narkotika terus meluas. Untuk mengatasi masalah ini, The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961 dibentuk. Konvensi internasional pertama ini bertujuan menyatukan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika dan menciptakan International Narcotics Control Board INCB sebagai badan pengawas. Peredaran narkotika berhenti atau berlanjut? Perdagangan narkotika terus berlanjut hingga menjadi kejahatan lintas negara dan ancaman global yang terus berkembang yang memanfaatkan celah hukum antar negara, lemahnya pengawasan perbatasan, dan kemajuan teknologi komunikasi serta transportasi. Menurut laporan data dari PBB UNODC atau United Nations Office on Drugs and Crime, terdapat negara-negara produs narkotika terbesar di dunia. Pertama, ada negara Afghanistan dengan produksi opium dan heroin terbesar di dunia dengan produksi sekitar 5.000 hingga 6.000 ton opium mentah per tahun yang sebagian besar dipasarkan ke Amerika Selatan dan Asia. Kolombia adalah juara dunia produsen kokain dengan produksi tahunan mencapai 300 sampai 400 ton dan ladang daun koka seluas 135.000 hektar dan menjadikan Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa menjadi pasar perdagangannya. Myanmar juga menjadi produsen opium terbesar di Asia Tenggara, khususnya di wilayah Golden Triangle.
dengan produksi sekitar 995 ton opium pada tahun 2024 meskipun terjadi penurunan akibat konflik di daerah penghasilnya. Selain itu, Maroko dikenal sebagai produsen utama marijuana dan hashish dengan sekitar 1.500 ton yang diekspor ke Amerika dan Meksiko. Di Asia Tenggara, jaringan narkoba di kawasan Golden Triangle yaitu Laos, Myanmar, dan Thailand terus berkembang dengan penyitaan metamfetamin mencapai 236 ton pada 2024, naik 24% dari tahun sebelumnya. Pasar narkoba ilegal ini juga menjangkau Australia dan Selandia Baru yang memiliki tingkat konsumsi kokain kapita tertinggi di dunia. Data ini menunjukkan bahwa perdagangan narkotika global masih didominasi oleh beberapa negara produsen utama yang juga menjadi pusat pengedaran narkoba internasional. Selain itu, terdapat juga beberapa tokoh besar dalam kasus penyebaran narkoba dunia seperti Joaquin El Chapo Guzman dari Meksiko yang memimpin kartel Sinaloa dengan jaringan penyeludupan kokain, metamfetamin, dan heroin ke Amerika Serikat dan Eropa. Pablo Escobar dan Carlos Leder, pendiri kartel Medellin dari Kolombia yang mengendalikan jalur penyeludupan kokain melalui Bahama. Hal tersebut menampilkan perkembangan dan peningkatan penyebaran narkotika secara global melalui kelompok atau kartel-kartel narkotika yang mendominasi. Tetapi apakah penyebaran narkotika menghasilkan dampak kepada negara Indonesia atau tidak? Menurut laporan UNODC pada tahun 2024, perdagangan narkotika menjadi salah satu kejahatan transnasional terbesar dengan nilai mencapai miliaran dolar setiap tahun. Jaringan sindikat narkotika memanfaatkan kemajuan transportasi, teknologi, komunikasi, dan pasar bebas antar negara untuk memperluas operasinya. Salah satu jalur utama adalah kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia yang menjadi bagian dari Golden Triangle, sehingga Indonesia bukan sekedar jalur transit tapi juga menjadi salah satu target utama peredaran narkotika internasional. Kasus penggagalan penyelundupan narkotika di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau dari kapal Sea Dragon Tarawa oleh Badan Narkotika Nasional bersama TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai pada tanggal 22 Mei 2025 kemarin menemukan 2 ton sabu-sabu yang akan didistribusikan ke negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina oleh 4 orang WNI dan 2 orang WNA dari Thailand. Sehingga hal tersebut menunjukkan bagaimana sindikat global memanfaatkan jalur laut Indonesia yang luas. Hal tersebut dapat memunculkan dampak yang sangat besar tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga stabilitas sosial, keamanan nasional, dan ekonomi nasional, serta berdampak signifikan pada generasi muda. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional Indonesia, selama 5 tahun terakhir, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,73% dari total penduduk usia 15 sampai 64 tahun, atau sekitar 3,33 juta jiwa. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 1,95% atau sekitar 3,6 juta orang. Namun, jumlah orang yang pernah menggunakan narkoba hingga 2023 tetap tinggi, yaitu sekitar 4,2 juta jiwa. Meskipun menurun dari 4,8 juta jiwa pada tahun 2021, data juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba banyak terjadi pada kalangan usia produktif, dengan kelompok usia yaitu 25 tahun sampai 49 tahun, yang memiliki prevalensi tinggi sebesar 2,42%. Diikuti oleh usia produktif dari 15 tahun sampai 24 tahun yaitu sebesar 1,97%. Dari total penyalahgunaan narkoba, sekitar 312.000 adalah remaja dan sebagian besar memperoleh narkoba pertama kali dari teman atau pacar sekitar 84,5%. Provinsi dengan pengguna terbesar adalah Sumatera Utara, sekitar 1 juta pengguna narkoba. Upaya pencegahan dan penurunan prevalensi menjadi fokus utama BNN sesuai target RPJMN pada tahun 2025 sampai 2029 untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba menjadi 1,7% pada tahun 2025 dan 1,6% pada tahun 2029. Namun, apakah kejahatan lintas negara dalam perdagangan narkotika akan terus berlanjut? Kejahatan tersebut akan terus berlanjut melihat globalisasi yang didukung oleh perkembangan teknologi, transportasi, dan juga komunikasi. Sehingga tantangan ini perlunya kerjasama internasional dalam perketatan setiap jalur pengawasan dan juga hukum yang tepat, sehingga tidak ada celah hukum antar negara dan wilayah.